ini saya kasih judul The Heart of Our Problem. Boleh dimunculin ya. Saya kasih judul, apa sih yang jadi jantung dari masalah hidup kita? Apa yang jadi fokus sebenarnya masalah utama dalam seluruh masalah hidup kita? Masalah hidup kita kompleks hari-hari ini ya, semuanya rumit, kayaknya semua jadi masalah. Tapi apa yang sebenarnya jadi jantung dari masalahnya? Nah, minggu lalu Kak Semi sudah kasih tahu kita, heart itu artinya di perjanjian lama terutama adalah manusia batiniah. Itu dari bahasa Ibraninya lab. Manusia batiniah itu apa? Jiwa yang mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adanya di hati. Makanya hati sama jiwa itu kadang dipakainya bergantian. Karena apa? Sebenarnya sama. Buat konsep orang Israel zaman itu, jiwa dan hati itu sama. Hati itu pusat dari kehidupan manusia. Pusat dari keberadaan manusia. Nah, saudara, kalau hati itu mencakup pikiran, perasaan sama kehendak, maka saya boleh tarik ada satu proses yang sebenarnya terjadi di hati kita. Cuman kadang-kadang sama kita nggak terlalu dianggap susah. Kita nggak anggap serius. Apa namanya? Namanya self-talk. Apa itu self-talk? Saya kasih contoh. Di suatu pagi yang cerah, tidak ada bermasalah apa-apa, lalu muncul email dari salah satu brand sepatu. Hari ini sel sepatu yang cukup jarang, tidak ada di outlet yang reguler, dimulai. Sepatunya bisa kita beli dengan harga retail. Kalau di reseller bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, ini bisa retail. Saudara, waktu email itu muncul, apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba seorang Kristen ini membelah diri jadi 2 orang yang berbeda. Yang satu bilang, Chris, kapan lagi kamu beli sepatu ini? Kapan lagi kamu beli sepatu dengan harga retail? Nanti belum tentu ada lagi. Kristen yang kedua bilang ini, tapi sepatu saya udah banyak. Itu di lemari udah ada sekian belas, yang juga kaki kamu cuma 2. Nah saudara, itu self-talk yang suka kita lakukan terus menerus. Saudara, saya gak usah kasih tahu hasilnya, karena hasilnya saya pakai hari ini. Saudara, berapa banyak kita yang gak menganggap self-talk tadi itu sesuatu yang penting. Padahal dari self-talk itu keluarlah keputusan-keputusan hidup. Dari apa yang masuk, lalu kita mulai pikirkan. Waktu saya mulai pikirkan, makin saya lihat fotonya, rasanya makin pengen. Rasanya makin terikat. Rasanya makin urgent untuk sekarang belinya. Dari situ apa? Eksekusi. Dan kalau ini terus dilakukan terus-menerus, ini akan jadi kebiasaan hidup. Dan kebiasaan hidup ini yang menentukan hidup kita saat ini. Jadi kalau saudara lihat, kenapa saya jadi seperti ini hari ini, itu karena kebiasaan hidup saya. Kenapa saya punya kebiasaan ini? Karena saya lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa saya putuskan melakukan? Karena pikiran dan perasaan saya yang memutuskan itu. Kenapa saya memikirkan itu? Karena masukannya itu. Bahkan sebenarnya, kenapa kita bisa kepahitan sama orang lain? Kepahitan itu biasanya lukanya 1 atau 2 kali orang melakukannya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita putuskan untuk pikirkan berulang-ulang. Kalau firman Tuhan bilang apa? Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Waktu kita kepahitan, renungkanlah kesalahan orang ini siang dan malam. Maka setelah itu, lukanya makin lama makin dalam. Lukanya makin lama makin pahit. Lama-lama lebih sensi lagi. Kenapa? Dan makin sensi, makin kita mikirin. Makanya proses di hati ini akan menentukan apa yang keluar. Gitu ya. Nah, kepahitan itu terjadi waktu kita memutuskan untuk memikirkan kesalahan orang lain terus-menerus. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Waktu hatinya gak bisa dijaga, maka kehidupan kita pasti rusak. Kehidupan kita akan lelahnya luar biasa.
Jagalah hatimu dengan apa? With all diligence. Artinya apa? Dengan segala kewaspadaan, dengan sangat hati-hati, penuh perhatian. Biasa digunakan untuk mengungkapkan tindakan yang dilakukan dengan usaha maksimal, ketekunan, keseriusan. Menjaga hati itu gak bisa waktu gini, kalau ingat ya kak. Oh enggak, kita akan lihat hati kita tuh liciknya luar biasa. Ungkapan the issue of life merujuk pada sumber atau hal-hal penting yang mempengaruhi kehidupan kita. Moralitas, sikap, pilihan. Waktu kita gagal menjaga hati, waktu kita gagal menjaga proses yang ada di hati, waktu kita gagal menjaga self-talk-nya kita, maka kita akan melihat moral kita rusak. Kita akan melihat tindakan kita rusak. Kita akan melihat pilihan-pilihan yang kita buat, pilihan yang salah. Jadi saudara tahu kenapa harus jaga hati kita? Kenapa? Karena dari hati kita itu yang menentukan kualitas kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat dari zaman penciptaan, waktu Tuhan menciptakan semuanya, selesai Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan bilang gini, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah hari ke-7 Tuhan beristirahat. Waktu Tuhan melihat semua ciptaannya dengan semua interaksinya, maka Tuhan bilang ini semua bukan cuma baik, sungguh amat baik. Hati kita pun Tuhan lihat gini, kamu sungguh amat baik. Tuhan ciptakan semua manusia itu sungguh amat baik. Tapi itu waktu penciptaan. Setelah penciptaan, Kejadian 2 itu bicara manusia ditempatkan di Taman Eden. Hawa diciptakan. Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3. Kejadian 4, pembunuhan pertama terjadi, dicatat di Alkitab. Jadi selang sama jatuh dalam dosa dan pembunuhan tuh gak terlalu jauh. Kalau di Alkitab bahkan lewat pasal aja. Pasal 3 jatuh dalam dosa, pasal 4-nya firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kain mulai ada iri hati, hatinya panas. Efek hati yang gak diberesin, itu bukan cuman kesel saudara. Efek hati yang gak diberesin apa? Terjadi pembunuhan berencana pertama dalam sejarah manusia. Marilah kita pergi ke padang. Itu bukan lagi ngajak makan masakan Padang, saudara. Itu gini, saya udah mikir, saya bawa kamu ke sana, ke tempat yang gak ada orang, saya pukul kamu di sana. Waktu hatinya gak dikelola dengan baik, pembunuhan adalah buah dari hati itu. Waktu hati kita gak beres, maka dosa itu udah pasti masuk di situ. Ini Kejadian 4. Kejadian 5 berisi keturunan-keturunan Adam. Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi waktu dosa masuk, dosa itu gak cuman gini, ya Adam salah makan buah, disuruhnya makan semangka yang dimakan apel. No, dosa itu masuk dan merusak seluruh hati manusia. Sampai Alkitab bilang apa? Segala kecenderungan. Kalau segala itu berarti semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Gak ada lagi yang baik yang diproduce sama hati manusia. Semuanya jahat. Adapun di bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kenapa manusia menjalankan hidup yang rusak? Karena ayat 5, semua kecenderungan hatinya rusak. Saudara, kehidupan kita ditentukan dengan kualitas hati kita. Kualitas kesehatan hati kita. Kalau kita gak jaga, kehidupan kita pasti rusak. Masalahnya, pertanyaannya, kalau semua yang keluar rusak, bisa gak hati kita memperbaiki kualitas kesehatannya sendiri? Gak bisa. Kenapa? Karena semuanya rusak. Kalau ada yang baik yang keluar dari hati kita, mungkin kita bisa mulai start dari situ. Kita start gini, yang baik itu kita kembangkan. Masalahnya Alkitab bilang seluruh kecenderungan hatinya rusak.
The heart of our problem is the problem of our heart. Masalah inti, jantung masalah dari kehidupan kita adalah masalah di hati kita. Ini yang tadi ya, bahwa setiap bayangan, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan itu apa? Setiap rancangan dari pikiran yang dalam hati manusia itu mengacu pada ide, keinginan, niat, rencana yang timbul. Semuanya adalah rencana kejahatan yang terus menerus. Oh, tapi saya mah berbuat baik. Iya, kamu berbuat baik untuk kepentingan kamu sendiri kan. Kamu berbuat baik, sebenarnya kamu gak peduli sama orang itu kan. Berapa banyak kita yang suka memberi sama yang di pinggir jalan, sama mana. Bukan kita peduli sama mereka. Kenapa? Kita peduli karena waktu kita kasih ada perasaan baik yang muncul di sini. Ada perasaan menyenangkan waktu kita berbuat amal, betul? Dan kita kecanduan perasaan menyenangkannya. Orang itu besok sekolah apa enggak? Besok makan apa enggak? Peduli enggak? Kan enggak. Akhirnya yang kita pedulikan apa? Aku. Blaise Pascal. Kalau kita pernah belajar hukum Pascal, ini orangnya. Dia bilang apa? Ada sebuah bentuk Tuhan, ada lubang dengan bentuk Tuhan di dalam hati manusia yang tidak bisa diisi dengan apapun, hanya oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan tidak bisa lagi terkoneksi sama manusia. Kenapa? Alkitab mencatat Tuhan itu kudus, kudus, kudus. Artinya kudus itu apa? Dihususkan, terpisah. Terpisah dari apa? Dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak bisa lagi connect sama manusia seperti dengan Adam. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak bisa lagi connect sama Adam. Kenapa? Karena Adam ada dosa di dalamnya. Maka Tuhan, hubungan Adam dan Tuhan terpisah. Di dalam dirinya Adam ada lubang. Nah, lubang itu kita juga punya karena kita juga berdosa. Siapa yang bisa isi? Cuman Tuhan. Manusia mencoba, saya nggak merasa berharga. Maka dari itu saya harus punya sepatu yang orang lain nggak punya. Kita coba isi lubang itu sama apa? Uang. Kita coba isi lubang itu sama hubungan, sama jabatan. Akhirnya apa? Kita gak pernah puas. Kenapa? Karena lubang itu gak pernah bisa diisi dengan permanen oleh apapun juga. Lubang itu hanya bisa diisi permanen oleh Tuhan. Maka dari itu solusinya cuma bisa dari Tuhan. Dari pihak luar. Dan dibilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang tetap pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, waktu kita terima kasih karunia itu bukan cuma terima tiket surga. Oh, sekarang saya udah terima tiket surga. Cuman itu enggak. Tuhan juga kasih apa? Hati yang baru, roh yang baru. Di hati yang baru ini baru ada kebaikan yang keluar di dalamnya. Hati yang mau taat sama firman Tuhan. Hati ini yang harus kita jaga, kita rawat. Masalahnya badan kita penuh dengan keinginan daging kalau kata Paulus. Kamu hidup oleh roh atau oleh daging. Nah, kapan kita punya keinginan roh? Waktu kita terima Tuhan. Orang-orang yang terima Tuhan punya roh yang baru. Makanya kita suka ada pembisik. Setelah kita terima Tuhan, kita punya hati yang baru. Kita lihat gini, dia kurang ajar. Iya, dia bersalah sama kamu. Tapi bukankah kamu juga bersalah sama Tuhan? Bukankah kamu juga parah banget loh sama Tuhan? Kamu punya pikiran negatif loh sama orang-orang. Tapi untuk kamu yang banyak kesalahan itu,
Yesus mau mati loh buat kamu. Kenapa kamu gak mau mengampunin dia? Nah, gimana cara jaganya? Saudara, perhatikan betul apa yang ada di sebelah kiri saudara. Ini skema kerjanya. Caranya ada di mana? Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Amsal 4 ayat 20 bilang begini, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, mau jaga hati, perhatikan apa yang masuk. Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan perkataannya firman Tuhan enggak? Telinga kita mendengar firman Tuhan enggak? Mata kita melihat firman Tuhan enggak? Kenapa? Karena itu yang jadi inputannya. Waktu kita gak pernah baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau bicara sama kita? Sedangkan Tuhan bilang ini, renungkan ini ya. Terus kita gak mau. Itu sama kayak orang mau diet, tapi yang tiap hari ditonton, food vlogger. Yosua 1 ayat 8 dibilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi sama firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Hari ini berat, Pak. Baca firman Tuhan kapan? Nanti kalau sempat. Setelah yang masuk kita pastikan benar, baru ayat 23-nya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kapan? Setelah semua masukannya kita filter dulu. Selama masukannya tidak difilter, ayat ini mustahil dilakukan. Apa yang mendominasi self-talk kita? Siapa yang ngatur keputusan kita? Daging atau roh? Firman Tuhan atau keinginan kita? Dan ini gak cuma dilakukan sama kita. Saya percaya Daud pun melakukannya. Makanya di Mazmur, misalnya Mazmur 103, Daud bilang begini. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwamu. Enggak. Jiwaku, artinya dia lagi ngomong sama siapa? Dirinya sendiri. Saya nggak tahu Daud lagi mikirin apa di sini, tapi dia bilang gini, hey, Chris, puji Tuhan yuk. Chris, puji namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat 22, pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan waktu dia mulai self-talk, apa yang diisi? Yang diisi apa? Kebaikannya Tuhan. Jangan isi self-talkmu dengan masalahmu. Firman Tuhan bilang, kamu khawatir, oke, tapi kekhawatiranmu tidak akan menambah apapun juga. Daud bilang ini, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Di ayat 8 Daud bilang ini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dapat dari mana Daud? Dari Keluaran. Di Keluaran dibilang apa? Berjalanlah Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Apa yang Daud lakukan? Dia ucapin firman Tuhan buat siapa? Dirinya sendiri. Dominasi self-talk kita dengan kebaikan, kebenaran, kehendaknya Tuhan. Itu cara menjaga hati. Setelah hati kita dijaga, maka untuk ngatur apa yang keluar dari bibir jadi mungkin. Untuk mengatur apa yang kita lihat oleh mata kita jadi mungkin.
untuk punya jalan yang lurus jadi mungkin. Karena hatinya sehat. Ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tuhan tahu bahwa manusia hatinya begitu rusak, begitu kotor. Yang bisa dikeluarkan sama hati kita hanya kejahatan. Dia tahu hati ini sudah harus dibuang, gak bisa diapa-apain lagi. Makanya apa yang dia lakukan? Dia putuskan, dia mengosongkan diri, dia tinggalkan semua statusnya, dia tinggalkan semua kenyamanannya untuk datang jadi manusia, hidup, disalib, mati, dipermalukan. Untuk apa? Supaya kita gak cuman punya tiket surga, tapi kita punya hati yang baru dan kita diberikan roh yang baru. Buat apa? Supaya hidupmu di bumi dan nanti di kekekalan punya hidup yang bermakna, hidup yang sehat. Bukan hidup yang dikejar-kejar sama keinginan. Jangan habiskan hidup kita hanya untuk kepuasan yang sebenarnya fana, yang palsu. Punyai hidup yang sesungguhnya. Caranya punyai hati yang sehat. Dan karena itu Yesus mati di kayu salib buat kita. Supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan.